kita melihat bahwa orang banyak berbicara oikumene, tapi hanya di tingkat atas, di tingkat sinode atau seperti rapat pendeta kita sekarang. Tapi mereka tidak mengerti, misalnya jemaat-jemaat kecil di Siborong-Borong, mungkin mereka tidak mengerti apa itu UIM atau apa itu oikumene. Artinya ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itu artinya kita belum berpikir secara inklusif. Ya, karena di semua gereja ada kekurangan. Di Asia, Afrika, di Jerman, bahkan di Jerman sekarang yang terjadi adalah kekurangan orang yang mau dilayani. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini kita kedatangan narasumber seorang pendeta muda HKBP yang melayani jauh ke Jerman, tepatnya di UM, dan beliau baru saja terpilih menjadi Sekretaris Jenderal UM. Bersama beliau kita akan membahas apa saja program-program UM, terutama untuk HKBP, dan apa saja program yang akan beliau kerjakan selama masa jabatannya. Tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, langsung saja kita sambut Pendeta Dr. Andar Pasaribu. Halo Bang. Halo. Terima kasih sudah hadir ya Bang. Terima kasih. Di sela-sela rapat pendeta ya Bang. Makasih undangannya. Ini bukan hanya untuk podcast HKBP kan Bang datang dari Jerman? Termasuk. Oke Bang, pertama kami mau menyampaikan dulu Bang, selamat sudah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal di UM ya Bang ya. Sebelum kita banyak membahas Bang tentang UM, tentang program, juga tentang Abang sebagai Sekretaris Jenderal UM terpilih, pertama kami mau bahas dulu Bang tentang pribadi Abang nih, tentang pendidikan dan keluarga. Boleh Bang diceritakan dulu Bang? Ya, nama saya Andar Pasaribu, dan saya pada saat ini melayani di United Evangelical Mission sebagai Kepala Departemen Pelatihan dan Pemberdayaan UIM. Dan ya, saya menyelesaikan studi S1 di STT HKBP Pematang Siantar, S2 di Luther Seminary di Amerika Serikat, dan S3 di Universitas Hamburg di Jerman. Dan setelah itu HKBP mengutus saya melayani di UIM di posisi saya sekarang. Dan setelah 10 tahun melayani di posisi ini, kemudian HKBP mengutus saya untuk melamar menjadi Sekretaris Jenderal UIM, dan puji Tuhan di bulan September kemarin Council UIM memutuskan untuk memilih saya menjadi Sekretaris Jenderal UIM. Jadi inang di rumah Guru Panjaitan, dan kami dikaruniai 3 orang anak, semuanya kami tinggal di kota Wuppertal di Jerman. Oke Bang, jadi Amang Inang saat ini sedang ada bersama dengan Amang Inang teman-teman adalah duo Pasaribu ya Bang ya? Ya. Kita harus berbangga untuk itu ya Bang ya? Oh ya. Oke Bang, lanjut. Kita HKBP secara khususnya Bang, sering sekali mendengar UM. Kita banyak mengirim pelayan juga, ada banyak kegiatan yang diikuti HKBP juga, kegiatan-kegiatan UM. Pertama Bang, boleh nggak Bang menjelaskan sebenarnya UM itu apa dan apa kaitannya dengan HKBP? Ya, UM itu adalah kepanjangan dari United Evangelical Mission, dan pada tahun 1800-an itu dinamai Rheinische Missionsgesellschaft, dan di Rheinische Missionsgesellschaft itu ada yang dinamakan satu unit Batak Mission. Jadi melalui lembaga inilah kita HKBP pada saat itu atau gereja-gereja Batak menerima misionaris pertama, termasuk Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, dikirim oleh lembaga ini. Dan seiring dengan perjalanan waktu, kita melihat bahwa perlunya sebuah internasionalisasi. Jadi RMG itu adalah lembaga misi milik Jerman, murni. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kita melihat bahwa tidak relevan lagi hanya menjadikan Jerman sebagai pusat daripada misi ini. Maka di tahun 1996 diubahlah namanya menjadi United Evangelical Mission, dan di situ terpilihlah moderator pertama juga dari mantan Evorus HKBP, Pendeta Dr. Soritua Nababan. Dan hingga pada saat ini adalah sebuah perubahan struktur, perubahan nama,
menjadi persekutuan gereja-gereja atau lembaga misi yang bersifat internasional. Ya, berarti awalnya dari lembaga misi Jerman, Betul. kemudian berubah menjadi internasional begitu ya, Bang? Betul. Nah, sekarang kan UM ini punya anggota, kalau saya tidak salah ada 39, Bang. Betul. 39 gereja anggota begitu. Apa untungnya? Kita sebut saja untung begitu, Bang. Apa untungnya gereja-gereja 39 gereja ini bergabung di UM? Ya, sebenarnya kita harus melihat bukan keuntungannya, tapi kita harus melihat bagaimana kita menanggung beban misi itu bersama-sama. Iya. Ya, bahwa ada beban misi kita, yaitu bagaimana misalnya mencerdaskan kehidupan. Bagaimana kita membangun kehidupan itu, atau bagaimana kita memperbaharui peribadahan kita, atau memperbaharui persekutuan kita, atau kalau ada gereja-gereja yang miskin misalnya, bagaimana kita bersama untuk saling membantu. Jadi saya melihat UEM ini adalah sebuah lembaga di mana kita bisa saling bertumbuh, kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama berdoa, dan kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Jadi di dalam kebersamaan itu saya pikir keuntungan daripada United Evangelical Mission ini. Iya. Kalau Abang sampaikan tadi bahwa di sini ada kita bersama-sama bertumbuh, kita sama-sama beribadah, dan kita bersama-sama belajar dan lainnya begitu, Bang. Apa saja program yang dikerjakan UM selama ini agar kebersamaan ini berlangsung, Bang? Ya, di UEM ini kita mengenal ada 5 pilar misi. Ya. Pilar misi itu adalah penginjilan, pembangunan, diakonia, kemitraan, serta kesehatan. Jadi di dalam kelima pilar misi itu kemudian kita implementasikanlah dalam berbagai program-program. Seperti misalnya kita banyak sekali memberi beasiswa kepada anak-anak muda yang mau belajar pasca sarjana. Atau kita banyak membantu program-program diakonia misalnya dari HKBP. Ya. Ya, terus kita juga saya bicara dalam konteks HKBP juga ya. Iya. Misalnya kita juga banyak membantu memberikan beasiswa kepada pelayan-pelayan HKBP dan juga membantu sekolah-sekolah HKBP, dan kita pikir disitulah kita memahami misi, bahwa misi itu bukan lagi sekedar kristenisasi, tapi misi itu adalah bagaimana menjadikan kita manusia seutuhnya. Dan kalau kita menjadikan manusia seutuhnya, berarti kita itu harus bertumbuh bukan hanya spiritualitas, tapi bertumbuh secara kesehatan kita, pendidikan. Jadi pertumbuhan itu secara holistik. Ya. Jadi itulah program-program UEM. Dan salah satu program yang sedang kita kembangkan sekarang adalah dinamakan GLEP, Global Learning in Ecumenical Perspective. Artinya bagaimana kita membawa konsep serta ide-ide oikumene itu ke tataran jemaat. Karena kita melihat bahwa orang banyak berbicara oikumene tapi hanya di tingkat atas. Ya. Di tingkat sinode atau seperti rapat pendeta kita sekarang. Tapi mereka tidak mengerti, misalnya jemaat-jemaat kecil di Siborong-Borong, mungkin mereka tidak mengerti apa itu UEM atau apa itu oikumene. Jadi melalui Global Learning in Ecumenical Perspective ini, kita mau lebih membawa pendidikan oikumenis itu sampai ke tataran jemaat. Sudah mulai dikerjakan ya, Bang? Sudah mulai dikerjakan, dan saya pikir kita juga sasaran yang hendak kita gapai ini, sekarang kita mau banyak mengundang anak-anak muda supaya banyak berbicara atau banyak berpikir secara ekumenis. Artinya kita tidak boleh lagi berpikir secara sektarian ya. Kita tidak bisa lagi berpikir secara terpolarisasi. Tapi dan anak-anak muda ini kan dia banyak ide, dan ide itu harus kita kerjakan bersama-sama supaya ide itu nanti bisa semakin berkembang. Dan di dalam GLEP ini kita perkenalkan juga menopang untuk menggairahkan anak-anak muda untuk ayo kita berpikir secara gereja, kita berpikir bersama-sama.
tapi kita bicara sebagai anak-anak muda. Ya. Seperti yang Bang sampaikan tadi Bang, ada program-program UM, misalnya bantuan beasiswa, Ya. bantuan gerakan diakoni, dan yang terbaru adalah GLAB begitu Bang. Ya. Apakah program ini hanya ditujukan kepada gereja-gereja anggota atau gereja-gereja non-anggota pun UM juga bekerja, atau bahkan yang non-Kristen pun dibantu oleh UM gitu Bang? Ya, sasaran utama dari UM ini tentu gereja-gereja anggota. Karena gereja-gereja anggota inilah UM ada. Iya Bang. Tapi itu bukan berarti kita menutup sama sekali kolaborasi dengan gereja-gereja non-anggota. Bahkan kita juga memiliki jaringan dengan komunitas-komunitas lintas agama. Itu kita bekerja sama. Iya. Walaupun kerjasama kita itu bisa bukan secara struktur, karena secara struktur kita hanya terhubung dengan gereja-gereja anggota. Tapi kita banyak komunikasi dengan Nahdlatul Ulama misal di Indonesia, dengan Muhammadiyah. Kita banyak juga komunikasi dengan LSM-LSM ya. Jadi kita, karena di dalam konsep GLAB itu memang kita diminta untuk terbuka bahwa ada elemen-elemen masyarakat di luar gereja yang sangat potensial untuk kita ajak bekerja sama untuk memajukan misi. Iya Bang. Tadi kita udah bahas tentang program-program Bang. Seperti yang tadi saya sampaikan, juga sama-sama kita tahu bahwa UM ini terdiri dari 39 anggota. Tentu ini memiliki perbedaan-perbedaan dogma atau cara pandang atas satu isu begitu Bang. Ya. Bagaimana UM kemudian membangun diskusi ini Bang? Ya, ini tantangan di hampir semua gerakan oikumene. Ya. Ya, karena kita memiliki perbedaan, tapi bagaimana kita menyikapi keberbedaan ini secara bijaksana. Tapi di dalam UIM, saya pikir saya sangat cukup bangga dengan UIM. Kalau misalnya di lembaga-lembaga oikumene lain, mungkin kita belum bisa merayakan perjamuan kudus secara bersama-sama. Iya. Tapi di UIM, itu dari 39 gereja anggota, itu ada yang Lutheran, ada yang Calvinis, ada yang Baptis, ada yang Metodis, ada Anglikan, ya, ada yang ada yang Presbyterian. Di UIM kita semua bisa merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi itu kita lihat kebersamaan itu. Dan mengenai isu-isu, tentu ada isu-isu di mana kita itu berseberangan. Iya. Ya. Saya ambil contoh itu isu misalnya pernikahan sejenis. Iya Bang. Ya. Ini isu panas sekali sekarang di UIM, dan bagaimana kita menyikapinya isu ini tanpa kita harus terpecah satu dengan lain. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk menyikapi isu-isu sensitif seperti pernikahan sejenis, seperti LGBTIQ itu, kita menyikapinya dengan sebijaksana mungkin, ya, bagaimana supaya isu itu tetap dibicarakan, tapi itu tetap harus menjaga sensitivitas karena isu ini belum bisa diterima di Asia dan Afrika. Jadi disitulah tarik ulur ya, tapi kita harus bicarakan. Kita tidak boleh menutup diskusi mengenai itu, tapi kita harus punya posisi. Iya. Kalau tadi Abang sampaikan misalnya tentang isu pernikahan sejenis kan masih dalam proses pembicaraan begitu Bang. Ya. Apakah selama ini sebelumnya UM sudah pernah memberikan satu statement terkait isu publik Bang? Ya, tidak, UM tidak pernah memberikan isu publik untuk itu. Iya Bang. Karena isu itu masih berupa diskusi, masih berupa wacana, dan biasanya kita sangat berhati-hati sekali untuk mengeluarkan statement-statement. Tapi statement mungkin yang pernah dibicarakan adalah jangan sampai karena isu sensitif ini muncul kekerasan. Nah, itu harus kita hindari. Karena di beberapa tempat kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang dimarginalisasi, yang mengalami kekerasan fisik, ya, karena mereka berbeda. Dan untuk ini kita harus kritis berbicara, ya. Artinya kalau sudah terjadi kekerasan, UIM harus mengatakan sesuatu. Seperti di waktu lalu ketika ada pilkada di Jakarta, itu UIM juga mengirim surat kepada Presiden Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya atas proses yang terjadi. Jadi
suara kenabian juga kita kita angkat walaupun beresiko tapi kita harus angkat itu. Apakah pernah Bang salah satu gereja anggota UM yang melakukan misalnya penanganan yang kurang tepat terhadap satu isu publik? Pernah nggak Bang? eh ya, saya pikir itu kembali kepada gerejanya masing-masing. Seperti misalnya sekarang ada satu gereja di Kongo, Ya, itu gereja Baptis di Kongo. Sampai saat ini mereka masih menolak menahbiskan pendeta perempuan. ya, Ya, dan ini menjadi isu hangat karena gereja ini satu-satunya sekarang dari 39 gereja yang belum bersedia menahbis pendeta perempuan. ya, Dan UIM juga sudah mempergunakan berbagai cara untuk meyakinkan gereja ini untuk menahbiskan perempuan. ya, Tapi karena struktur internal mereka, jadi agak sulit. Ya, butuh dialog, butuh diskusi, dan pada akhirnya di sidang raya kemarin UIM semacam memberikan ultimatum. Artinya kalau gereja ini tidak menahbiskan perempuan, ya, sampai tahun 2025, maka keanggotaannya akan disuspensi, ya, akan dikeluarkan. ya, Jadi kita bisa melihat kerasnya kalau memang itu kita anggap berlawanan dengan konstitusi UIM. Jadi eh, dan gereja ini katanya mudah-mudahan berjanji akan menahbiskan perempuan tahun depan. ya. Mudah-mudahan di periode saya nanti kita sudah bisa meyakinkan bahwa semua gereja anggota UIM bebas diskriminasi terhadap perempuan. Ya. Sama-sama kita doakan. Kalau tadi Abang bilang salah satu gereja baptis di Kongo kemungkinan mereka akan dikeluarkan apabila tidak menahbis perempuan. Eh, apakah keanggotaan UM ini boleh bertambah Bang? Syarat utamanya menjadi anggota UM? Ya, ada syarat utama menjadi anggota UIM. Tentu syarat yang paling penting adalah memiliki ikatan sejarah, ikatan sejarah misi. Iya. Artinya UIM ini adalah fusi dari 3 lembaga misi, yaitu Rheinische Missionsgesellschaft, Zaire Mission, dan Bethel Mission. Iya. Jadi ketiga lembaga misi ini mengirimkan misionaris ke Asia, Afrika, dan kemudian muncullah gereja. Iya. Jadi ada kemungkinan seperti di 2 tahun lalu ada gereja baru di Kalimantan, gereja GKE. Iya. Itu diterima menjadi anggota yang baru karena RMG pada waktu itu mengirim misionaris ke sana. Dan ada jumlah tertentu Iya. dari keanggotaan gerejanya, serta ya dia harus mengikuti taat kepada aturan konstitusi UIM. Dan ya tentu kemudian gereja itu harus mengikuti segala macam ya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus direkomendasi oleh salah satu gereja anggota UIM. Kemudian council akan membicarakannya dan membawakan proposalnya untuk disetujui di sidang raya UIM. Seperti gitu prosesnya kira-kira. Berarti keanggotaan ini boleh bertambah ya Bang ya? Boleh bertambah dan bisa berkurang. Iya. Oke Bang, tadi kita udah bahas UM secara umum begitu Bang. Ya. Sekarang kita mengerucut ke Abang nih sebagai Sekretaris Jenderal terpilih Bang. Kami lihat Abang adalah pendeta HKBP yang sudah melayani di UM sejak tahun 2014 begitu Bang. Betul. Ini waktu yang sudah cukup lama ya Bang. Ya. Pertanyaan pertama Bang, bagaimana Abang bisa ditempatkan melayani di UM? Apakah seluruh pendeta HKBP memiliki kesempatan yang sama untuk melayani di UM? Karena teman-teman saya ini Bang, ada banyak yang mau melayani di UM. Teman-teman di balik layar Bang. Iya, ya tentu ya kita sudah sebetulnya HKBP sudah banyak mengirimkan tenaga-tenaga pelayan ke UIM, termasuk Opwievoru sendiri. Beliau cukup lama melayani di UIM, walaupun dalam berbagai posisi. Ya, Bang. Ya, beliau pernah di Asia, di kantor Asia, dan beliau sebelumnya juga kepala departemen di departemen yang saya pimpin sekarang. Jadi saya lihat itu semua adalah kebijakan pimpinan HKBP untuk memilih, ya, menimbang-nimbang siapa kira-kira yang layak untuk itu. Saya juga tidak tahu apa kriterianya, tapi saya pikir sebetulnya masih banyak yang lebih baik ya. Tapi ya kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan sehingga saya direkomendasi pada saat itu.
Jadi tentu kita memberi kesempatan juga kepada anak-anak muda, kepada pelayan-pelayan muda supaya pertama mungkin banyak mengikuti program-program UIM ya. Ya. Dan kita banyak sekali membuat program-program di Indonesia, di Asia, di Afrika. Dan dari situ kemudian bisa melangkah untuk menjadi staf atau menjadi pelayan sendiri di UIM. Berarti ini terbuka sebenarnya ya Bang ya? Ya, UIM sangat terbuka. Begini Bang, di sosial media HKBP, terutama di era semangatnya sentralisasi ini ada salah satu netizen yang mengirimkan begini. Kami sangat setuju dengan sentralisasi keuangan, namun kenapa di gereja kami sampai sekarang belum ada pelayannya? Begitu Bang. Menurut Abang, sebagai pendeta HKBP yang melayani di lembaga non-HKBP, begitu Bang, apakah memang sudah saatnya HKBP mengirimkan pelayannya di luar? Di saat masih banyak gereja HKBP yang kekurangan pelayan sendiri. Ya, sepertinya seperti dalam ceramah saya tadi ya. Artinya ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itu artinya kita belum berpikir secara inklusif. Iya. Ya, karena di semua gereja ada kekurangan. Iya. Di Asia, Afrika, di Jerman, bahkan di Jerman sekarang yang terjadi adalah kekurangan orang yang mau dilayani. Ya, karena sangat drastis jumlah jemaat yang berkurang. Iya. Jadi saya selalu bilang kepada jemaat-jemaat di Jerman, gereja Jerman Anda tuh butuh sekarang pelayan-pelayan dari Asia Afrika. Iya. Ya, untuk membantu kalian. Jadi itu kan sebetulnya Alkitabiah ya, yang pertama dulu yang mengirim misionaris, sekarang yang harus diinjili. Jadi kalau HKBP terbeban juga untuk ikut menanggung beban saudara-saudari mereka yang ada di Jerman, ya kita juga harus terbuka mengirim pelayan kita. Karena kesulitan itu di mana-mana ya. Di HKBP juga ada, di Afrika juga ada, di Mentawai juga ada, kan kita bikin ini. Jadi itu tergantung bagaimana kita itu terbeban melihat beban misi kita ini. Kita harus bertumbuh bersama. Jadi ketika kita hanya mengatakan kami masih kurang, kami betul yang harus dilayani, itu akhirnya okumene kita itu jadi nggak jalan. Iya. Jadi saya lebih melihat HKBP masih kurang, jelas, itu jelas. Tapi itu bukan berarti HKBP tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada yang lain. Iya, memberikan dalam kekurangan ya Bang? Memberikan dalam kekurangan. Jadi jawaban untuk Amang Inang yang mengatakan Tarhona di satu gereja ada 3 atau 4 pendeta, Tarhona mengirim keluar sementara kami kekurangan. Seperti yang disampaikan oleh Amang Pendeta Andar Pasaribu bahwa memberi dalam kekurangan ya Bang. Ya. Kita lanjut Bang, membahas Abang terpilih menjadi Sekretaris Jenderal UM yang akan mulai bertugas di tahun 2024 Maret ya Bang ya? Ya. Boleh nggak Bang menceritakan bagaimana proses pemilihannya Bang? Ya, proses pemilihannya itu tentu ada iklan, itu diiklankan, itu terbuka. Kemudian saya membuat lamaran, dan tentu dalam lamaran itu HKBP harus memberikan rekomendasi. Iya. Jadi Opui Forus memberikan rekomendasi untuk saya. Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi karena Opui Forus tidak bisa memberikan rekomendasi karena beliau anggota council yang akan menginterview saya. Jadi Sekretaris Jenderal HKBP memberikan rekomendasi dan kemudian ada panitia nominasi yang menseleksi berapa orang yang akan diundang ke wawancara. Kemudian ada 3 orang yang diwawancara yang akan diundang ke wawancara. Dan kemudian wawancara itu diadakan di Negombo di Sri Lanka. Ya. Dan yang menginterview kami waktu itu ada 14 orang anggota kaunsil, termasuk HKBP, Opui Forus, serta calon pendeta Mikael Sihotang yang mewakili pemuda dari Asia, Afrika, dan Jerman. Jadi ya cukup alot juga pada saat itu ya setelah wawancara. Jadi ada perdebatan panjang anggota kaunsil itu sendiri, dan saya pikir itu baik ya, itu sebuah proses berdemokrasi bahwa untuk menentukan pemimpin itu kita tidak boleh begitu saja ya, kita harus ada pergumulan, ada doa ya, sampai pada akhirnya ada pemungutan suara.
Tapi pada akhirnya suara mayoritas kemudian memutuskan saya untuk menjadi sekretaris jenderal berikut. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bersyukur kepada Tuhan karena UIM kemudian memiliki seorang sekretaris jenderal untuk pertama kalinya dari Asia, untuk pertama kalinya dari Indonesia, dan untuk pertama kalinya dari HKBP. Iya. Ya, saya pikir ini bukan sebuah apa ya, bukan saya katakan kesombongan, tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan salah satu keberhasilan kita, termasuk mengkader Ya. generasi kita. Dan karenanya saya juga mau mendorong adik-adik saya nanti. Jadi mungkin ke depan kita bisa untuk menjadi sekretaris jenderal di Dewan Gereja-Gereja Sedunia misalnya, atau di gereja-gereja Federasi Gereja-Gereja Lutheran Sedunia. Jadi saya juga mendorong kepada adik-adik saya di sini bahwa kita bisa, ya kita bisa, kita mempunyai kemampuan dan kita memiliki peluang dan jangan kita lewatkan peluang itu. Iya. Tapi harus terus membenahi diri dong Bang ya. Ya, Karena prosesnya lumayan panjang Bang. Prosesnya lumayan panjang dan itu proses itu harus proses berkelanjutan ya. Membenahi diri, artinya kita bahasa kita, dan kemudian bagaimana isu-isu okumenis kita. Jadi itu semua harus kita teruskan secara berkelanjutan. Ya. Abang akan mulai resmi memimpin, begitu ya Bang kalimatnya, tahun 2024 Maret begitu Bang. Apakah sudah ada agenda-agenda yang Abang susun yang akan Abang kerjakan selama masa jabatan Bang? Ya, jadi sebetulnya karena saya sudah 10 tahun melayani di UIM, saya bisa dibilang sudah tahu apa saja celah-celah yang harus kita benahi di UIM ya. Salah satu celah yang saya sangat benar-benar ingin benahi seperti ceramah saya tadi adalah bagaimana kita benar-benar memahami konsep kesetaraan itu. Ya. Artinya di UIM itu sampai sekarang saya masih melihat mindset bahwa kita di Asia Afrika itu selalu dalam posisi yang lemah. Ya. Kita selalu dalam posisi penerima, kita selalu dalam posisi yang suka untuk dibantu. Ya. Dan gereja-gereja di utara, gereja Jerman selalu dalam posisi superior. Selalu dalam posisi mereka lebih benar, lebih baik, lebih pandai, sehingga merekalah yang layak untuk membantu. Jadi yang pertama hendak saya gerakkan adalah bagaimana untuk mengubah mindset itu. Mindset bahwa kita itu punya potensi, bahwa kita juga bisa menyumbang. Kita juga bisa memberi. Kita punya sumber daya di sini. Ya, kalau kita lihat keindahan bumi Tapanuli Utara ini, kalau kita lihat dengan bangunan di Jetun Silangit yang baru ini, siapa orang yang berani mengatakan HKBP itu miskin dan tidak punya apa-apa? Ya, tapi orang di Jerman mungkin masih selalu berpikir bahwa kita ini fakir miskin. Ya, kita ini harus selalu dibantu. Nah, itu salah satu yang hendak saya reposisi ke depannya. Bagaimana untuk merubah mindset itu, artinya bahwa kita bisa untuk bersama-sama, kita bisa hidup setara dengan, ya kita bilanglah gereja-gereja di Jerman. Ya. Apakah akan ada agenda khusus yang Abang kerjakan untuk HKBP, Bang? Ya, untuk HKBP tentu agenda saya, kita akan terus mendukung program HKBP yang sangat syarat dengan isu kesetaraan ini, yaitu sentralisasi. Ya, saya pikir UIM juga akan terus mendukung program sentralisasi ini, karena kita menyadari juga sentralisasi ini masih ada ya sedikit-sedikit kekurangan ya. Jadi kita akan komit terus menjalin komunikasi dengan HKBP apa yang bisa kita bantu dari UIM. Walaupun sentralisasi ini tanpa UIM juga sudah berjalan. Kan gitu. Ya, Jetun Silangit pun tanpa UIM udah bisa berjalan. Tapi
Artinya kita akan melihat apa-apa saja yang perlu untuk kita bantu karena kita lihat sentralisasi ini sangat-sangat baik sekali untuk perkembangan HKBP dan juga untuk kesetaraan di HKBP. Yang kedua, saya melihat bahwa kekuatan kita di HKBP itu ada di pendidikan teologinya. Ya. Jadi kita sangat komit untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan teologi di HKBP, di STT, di STGH, di STD, dan Sekolah Bible Pro. Jadi dalam pemikiran saya nanti setelah Sekjen, saya kurang tahu apa nanti konsep satu atap itu akan jadi disetujui, tapi kita akan komit untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan teologi HKBP ke depannya. Dan yang ketiga, saya sangat tertarik sekali dengan isu keadilan iklim. Ya, dan saya lihat bahwa HKBP punya potensi untuk mengembangkan program-program keadilan iklimnya. Ya. Semoga nanti ke depannya juga HKBP punya sebuah, saya tidak tahu apa sudah punya, tapi ke depannya kita ingin sekali berkolaborasi dengan HKBP bagaimana HKBP bisa menjadi semacam pionir untuk keadilan iklimnya, dan saya melihat banyak sekali yang bisa dilakukan di HKBP dan UIM, karena HKBP ini kan termasuk gereja anggota terbesar di UIM ya. Ya. Jadi kalau HKBP bilang mundur dari UIM itu bubar. Kalau misalnya kesal HKBP kan kami mundur dari UIM itu UIM bubar. Tapi saya sudah melihat sebuah kolaborasi yang baik karena HKBP juga membantu UIM ya. Bukan cuma membantu dalam moral atau ya, KBP juga membantu materi kepada UIM. Jadi saya melihat ke depan kalau saya menjadi sekjen itu tiga program yang akan kira-kira saya sangat rindukan bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan HKBP. Ya, kami juga rindu Bang itu terjadi di HKBP. Semoga terjadi ya Bang. Semoga. Ya. Kita berdoa. Terakhir Bang, sebagai pendeta HKBP dan Sekretaris Jenderal UIM terpilih, semangat, jangan pesan deh Bang, semangat yang ingin Abang sampaikan kepada pelayan-pelayan HKBP, terutama jemaat-jemaat HKBP Bang. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa kita punya potensi. Di HKBP itu potensinya sangat besar sekali. Kita punya sumber daya manusia yang bukan hanya banyak, tapi sumber daya manusia HKBP ini kan handal ya. Tahan banting menurut saya. Ya. Dan kita ini, dan saya melihat itu positif, kita terbiasa menghadapi konflik. Ya. Dan kita juga terbiasa untuk berpikir kreatif bagaimana untuk keluar dari konflik. Jadi dalam hal ini saya mau menyemangati semua generasi, secara khusus pertama generasi muda di HKBP, untuk marilah kita berpikir sekarang bukan hanya lokal. Marilah kita berpikir sekarang lebih luas lagi dalam perspektif mungkin sampai internasional. Dan kepada jemaat HKBP, saya berpikir marilah kita bukan hanya berpikir atau melihat bahwa diri kita itu yang paling susah. Ya, tapi kita harus melihat itu sebagai sebuah kebersamaan. Menanggung beban misi itu bersama-sama, ya. Artinya kita juga bisa memberi di dalam kekurangan. Dan yang ketiga menurut saya adalah bagaimana kita itu bisa bersama-sama. Kita tidak sendiri-sendiri. Dan karenanya saya juga sangat mengharapkan bahwa HKBP ke depannya atau mungkin sudah dilakukan ya semakin melebarkan jaringannya. Bukan hanya dengan UIM, tapi dengan umat beragama lain, dengan kelompok masyarakat lain, dengan LSM, dengan pemerintah. Dan itulah Global Learning in Ecumenical Perspective tadi. Ya, terima kasih Bang untuk semangatnya. Semoga semangatnya sampai kepada pelayan dan jemaat dan boleh dikerjakan bersama tentu. Jangan sampai aja tapi nggak dikerjakan ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang sudah hadir podcast HKBP. Selamat sekali lagi Bang sudah menjadi Sekretaris Jenderal UIM. Sehat terus melayani di sana dan
Ada rencana balik ke HKBP, Bang? Pasti dong, Ya. pasti. Oke, Bang. Pasti. HKBP menunggu ya, Bang. Ya, pasti. Dan saya sudah berjanji bahwa kunjungan ke HKBP akan juga terus diintensifkan. Dan ya ini seperti lagu kita, ini kan gereja kelahiran, gereja saya Ya. dibesarkan. Jadi jaya HKBP terus, Tuhan memberkati pimpinan HKBP. Dan juga ya tentu tahun 2024 kita berdoa semoga kita bisa memilih pimpinan yang cakap, yang bijaksana, yang bisa membawa HKBP kepada masa depan yang lebih baik dan lebih berkeadilan, berkedamaian, dan peduli kepada lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, Bang. Demikian Bapak Ibu teman-teman, podcast kita hari ini bersama Among Pendeta Andar Pasaribu. Ke depan kita akan bertemu lagi dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.